Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Mudah-mudahan Anda masih tetap setia bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik. Dan untuk kesempatan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Dibantu Jin Kafir Saat Hidup Dalam Kesusahan. Karena tuntutan seni, maka suamiku, Mas Suryadi, membeli rumah bangunan abad 18 di Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Sebuah bangunan yang sangat tua yang sudah keropos di sana-sini, dan kediamannya itu direnovasi lalu dijadikan sanggar patung. Suamiku seorang pematung ulung yang membangun patung-patung sejarah di seluruh Indonesia. Kami menjual rumah di Legian dan Pasar Bali dan bermukim di Banten. Dan kemudian anak-anak semua diboyong ke Rangkas Bitung dan menetap di Kabupaten Lebak. Suamiku mengendalikan usaha seni dan kontraktor patung di daerah ini. Namun, rumah rancangan tahun 1890-an ini membawa malapetaka. Bekas tempat tinggal Direktur Perkebunan Belanda, Menir James Ronald, berhantu. Tiap malam hantu mengganggu dengan menggerakkan patung-patung karya suamiku. Yang patung berbentuk kepala manusia tiba-tiba berjalan, bergerak ke dapur dari ruang sanggar sebelah mengganggu kami. Patung harimau tiba-tiba tengah malam menjadi harimau betulan, mengaum dan berjalan keluar galeri. Karena tidak tahan menghadapi keseraman dan keangkeran rumah itu, maka aku dan anak-anak memutuskan pindah ke Jakarta. Dan kami kembali ke kota besar yang ramai penduduknya, tidak sepi di tengah hutan belantara di pinggiran kota Rangkas Bitung yang menakutkan. Mas Suryadi tidak mau pindah. Dia tidak takut dan betah tinggal di rumah tua itu. Namun setiap hari Sabtu dan Minggunya, suamiku datang dengan mobil ke Jakarta Selatan menjenguk kami. Pulang ke rumah kami pada hari Senin pagi, Mas Suryadi kembali lagi ke Rangkas Bitung. Untuk mengisi kesibukan, aku membuka toko busana pada sebuah pusat perbelanjaan yang tidak begitu ramai. Tetapi penjualan busana muslimah yang saya jual lumayan laku, cukup untuk membayar sewa bulanan toko itu dan membantu uang belanja di rumah tangga. Tidak banyak hasil materi, namun kehidupan bisnis kecil-kecilanku itu lumayan lancar. Setelah 4 tahun aku buka toko busana dan suamiku beraktivitas mematung dan melukis di Rangkas Bitung. Pada saat krisis ekonomi tahun 1990-an, usahaku bangkrut. Toko busana terkena imbas buruk krisis dan gulung tikar. Sementara order usaha seni suamiku juga sama, menurun drastis dan hancur berantakan. Rumah, kendaraan, rumah yang kami miliki pun semua terjual untuk bayar hutang bank dan juga hutang-hutang ke relasi usaha suami yang berjumlah miliaran rupiah. Setelah semua terjual, tinggal satu rumah kami di Rangkas Bitung, rumah tua yang berhantu dan penuh misteri. Karena tidak punya rumah lagi selain rumah angker ini, maka aku dan anak-anak yang beranjak remaja pindah kembali ke rumah ini. Usaha kesenian terjun bebas dan kami jadi kesulitan hidup. Bahkan belakangan untuk makan saja jadi sulit. Tiap hari ada saja barang kesayangan yang dijual, mulai dari piano, keyboard, gitar listrik, dan drum untuk latihan ngeband anakku terpaksa kami jual untuk makan. Juga untuk iuran sekolah 3 anakku di Rangkas Bitung dan Serang. Sementara mobil tinggal 1 untuk bepergian kemana-mana. Sementara Lina, anakku yang kuliah di Serang, terpaksa naik bis dalam jangka waktu yang cukup jauh untuk pergi pulang kuliah. Walau aku sangat penakut kepada hantu-hantu di rumah tua kami, namun aku terpaksa melawan rasa takut itu demi kehidupan berlanjut. Aku dan anak-anak menutup kuping dan memejamkan mata saja, meminum pil tidur biar pulas, agar tidak mendengar dan melihat hantu-hantu seram yang kelayapan setiap malam di rumah kami. Alhamdulillah, lama-kelamaan kami semua jadi berani menghadapi hantu-hantu, baik berbentuk patung manusia yang bergerak, harimau dan kuda yang berjalan. Namun kami acuh tak acuh saja. Bahkan hantu-hantu itu lama-kelamaan menjadi sahabat, jadi sesuatu yang lucu dan teman kami bercanda. Kemudian anak-anak semua berani menghadapi mereka karena kami sadar bahwa hantu-hantu itu tidak akan membunuh, tidak akan melukai dan menyakiti fisik kami. Hantu-hantu dalam patung itu hanya malam hari menggeliat, dan sementara siang hari
Mereka tidak mampu menggerakkan patung itu. Hantu tersebut hanya bisa muncul saat matahari terbenam dan malam menjadi gelap. Dia mulai menggerakkan patung itu sejak adzan Isya hingga adzan subuh. Bila sinar fajar sudah menguning di ufuk timur, hantu-hantu itu diam dalam patung dan tidak bisa bergerak sama sekali. Setelah sekian tahun kami beranikan diri di rumah ini, malam Jumat Kliwon pada tahun 2011, aku mengajak hantu patung musikus Beethoven bicara. Aku terus berbicara kepadanya agar dia dapat menunjukkan simpanan emas batangan yang ada di sekitar rumah kami. Sebab seorang paranormal ulung, Ustadz Mansur, mendeteksi ada emas batangan 24 karat peninggalan Jenderal Yamashita di situ. Memang Jepang pernah kuasai rumah Belanda ini pada tahun 40-an dan meninggalkan emas hasil penggalian di daerah Bayah, Banten Selatan. Pada saat Jepang menyerah akibat bom Hiroshima Nagasaki, maka emas itu ditinggalkan dan para pemilik emas itu melakukan harakiri. Kata Ustadz Mansur, emas itu ada di bawah tanah rumah kami, kedalaman 10 meter, namun dijaga oleh gaib. Ada jin bernama Hangkuang Merah yang menguasai emas itu. Kemudian untuk mendapatkan emas itu, paling tidak sebagian kecil harus menggunakan jasa hantu di rumah kami. Hantu-hantu itu sebenarnya adalah jin kafir, jin yang belum menjadi muslim, dan Ustadz Mansur akan mengislamkan jin itu dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Namun, sebelum Ustadz Mansur datang untuk mengislamkan jin-jin berjumlah ratusan di rumah kami, aku beraksi duluan, yaitu dengan mengajak jin atau hantu dalam patung musikus Beethoven untuk bicara dan mengambil emas batangan gaib di sekitar rumah kami itu. Maka berbaik hatilah jin musikus Beethoven untuk mengambilkan emas itu walau dicicil. Dan malam itu malam Jumat Kliwon yang keramat, patung musikus Beethoven raib entah kemana, lalu muncul lagi di dalam sanggar dan membawa 2 batang emas murni 24 karat untukku. Tapi jin dalam karya seni itu meminta agar aku tidak menceritakan kepada siapapun, dan kemudian dia minta aku merahasiakan secara ketat, baik kepada suami maupun kepada anak-anakku. Aku berjanji untuk menjaga rahasia itu dan tidak akan menceritakan atau membongkar rahasia itu kepada siapapun. Batangan emas itu memang tidak besar, hanya batangan kecil ukuran 2 cm dan tebal 1 cm. Namun alhamdulillah, emas itu bisa diuangkan dan bisa menopang hidup kami yang belakangan kesulitan berat dalam hal keuangan. Tiap 3 bulan, aku akan memberikan emas itu kepadamu, tapi kau siapkan makananku. Pinta sang jin di dalam patung Beethoven tersebut, yang aku beri nama Jin Beethoven. Makanan yang diminta ternyata tidak terlalu berat. Jin Beethoven hanya butuh parfum Foni Basalwah, kembang 7 rupa, jajanan pasar, dan air telaga Kahuripan dari Kediri, Jawa Timur. Air itu sudah kuambil dalam jumlah banyak dari Kediri, dan kembang 7 rupa pun sudah berlangganan dengan tukang kembang pasar Ranca Engklek, Rangkas Bitung, dan siap diantar saat dibutuhkan. Sementara parfum original Foni Basalwah aku beli dalam jumlah banyak di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Belakangan, semua biaya sekolah dan biaya rumah tangga aku cukupi dari hasil emas pemberian Jin Beethoven. Kemudian suamiku dan anakku bertanya, dari mana aku dapatkan uang. Aku katakan bahwa aku punya tabungan warisan almarhum ayahku yang ada di sebuah bank, dan bank itu tidak boleh diketahui oleh orang lain. Beberapa kali suamiku menyelidik, namun dia tidak menemukan bank mana dan uang dari mana aku dapatkan itu. Pada tahun 2011, hari Selasa Kliwon, suamiku meninggal dunia. Kami semua sangat terpukul dan menangis ditinggal pergi Mas Suryadi untuk selama-lamanya. Suamiku meninggal mendadak yang diduga terkena serangan jantung. Dan selama ini memang Mas Suryadi tidak pernah mau ke rumah sakit atau ke dokter untuk mendeteksi penyakitnya. Dia paling anti general check up dan anti ke rumah sakit. Namun Tuhan berkehendak lain. Suamiku yang ogah ke dokter diambil langsung tanpa terlebih dahulu memeriksakan kesehatannya. Rumah tinggal kami ternyata rumah sengketa. Karena kalah di pengadilan, rumah itu disita dan kami harus keluar dari rumah itu dan mengontrak rumah kecil di kota Tangerang Selatan. Sementara itu rumah sengketa harus dibersihkan dari semua patung. Maka patung-patung karya suamiku, termasuk patung musikus Beethoven,
aku pindahkan ke rumah kontrakan kami yang baru. Namun, patung musikus Beethoven ini sudah tidak bisa bergerak lagi dan sudah tidak bisa diajak bicara lagi. Kemudian belakangan ini barulah aku tahu bahwa Jean Beethoven dalam patung itu tidak ikut ke kota Tangerang Selatan. Jean Beethoven tetap di rumah tua di Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Sementara patung yang aku bawa ke rumah baruku hanyalah patung dan tulang baja dan semen batu bara. Tahun-tahun berlalu, anakku yang sulung sudah menikah dan datanglah tahun 2016. Dan kemudian aku hidup dari anakku yang bekerja di perusahaan asing, juga mantuku yang lumayan sukses sebagai pengusaha tambak udang di Kabupaten Serang. Dua anakku yang lain, karena kecerdasan, mereka mendapat beasiswa. Semua biaya ditanggung negara, bahkan si bungsu disekolahkan di Rusia karena menguasai bahasa Rusia, dan Nyambi bekerja di Kedutaan Besar Indonesia di Moskow, Eropa Timur. Karena penasaran soal emas batangan 24 karat peninggalan Jenderal Yamashita yang dikuasai gaib di rumah tua yang dulu milik kami di Rangkas Bitung, maka dengan Toyota Avanzaku, aku mendatangi kembali rumah itu. Aku datang siang hari dan menyelidik siapa penghuni baru rumah dan bagaimana caranya aku bisa bicara dengan Jin dan meminta kembali emas batangan yang ada di sana. Malam Jumat Kliwon, aku datang sendiri pada malam hari dengan mobilku untuk ke rumah bangunan Belanda di Rangkas Bitung itu. Dengan mantra-mantra sakti mandraguna pemanggil jin, aku duduk di kebun sebelah rumah kediaman Mr. Richard Anderson dan membakar kemenyan Arab, mada Turki, parfum Foni Basalwah, dan kembang 7 taman serta air telaga Kahuripan, ritual memanggil jin agar mengambil emas untukku. Alhamdulillah, malam itu sangat sepi dari manusia. Maka itu aku bebas masuk dan menggelar TK ritual di kebun sebelah rumah bekas kami itu. Jam 12 tepat tengah malam, jin datang ke depan saya. Bahkan yang membuat saya gembira, ternyata jin yang datang adalah jin yang selama ini membantu saya, yaitu Jin Beethoven. Jin yang selama ini berada di dalam patung Beethoven yang ada di rumah kontrakanku di Bumi Serpong Damai. Sejak patung musikus Beethoven aku keluarkan dari rumah tua Rangkas Bitung itu, jin penghuni patung itu pindah ke genteng dan dia bermukim di genteng rumah dan kehilangan rumah tinggal. Dia menangis karena aku tinggalkan dan tidak memberinya makan lagi. Bahkan dia pernah diusir oleh Richard Anderson, dipindahkan ke Bayah, Banten Selatan di tepi Samudra Hindia. Seorang ahli pengusir hantu dari Inggris, Ghostbuster, didatangkan dari Derby County, Inggris Utara untuk mengusir semua jin yang ada di rumah tua itu. Ratusan jin dienyahkan di Samudra Hindia. Hanya Jin Beethoven yang bisa kembali dengan caranya. Bahkan dia akan selamat di rumah itu jika dia tidak menampakkan diri lagi. Aku akan tetap di sini, dan bila engkau mau emas itu lagi, kembalikan patung Beethoven itu ke rumah ini, pintanya. Dan kemudian ini permintaan yang sangat berat. Bagaimana aku membawa patung sebesar itu ke rumah Sir Richard Anderson? Jangankan masuk ke rumahnya, ke sebelah rumahnya pun akan menimbulkan masalah. Tapi jin yang berada di patung Beethoven ini tidak mau beranjak dari rumah itu. Dia tetap di genteng dan tidak ke tempat lain kecuali patung Beethoven dibawa kembali ke sana. Dia akan masuk ke patung dan akan menolongku mengambilkan sebagian emas yang tersisa. Dengan usaha dan upaya keras, aku mendekati Sir Richard Anderson dan aku menawarkan patung via gambar seakan-akan aku mau jual pada dirinya. Namun Sir Richard Anderson menolakku. Jangankan membeli patung Beethovenku, menerima aku ke dalam rumahnya pun tidak dilakukannya. Aku diminta pergi dan aku pun keluar dari halaman rumahnya, pulang kembali ke kota Tangerang Selatan. Kemudian pada malam harinya, aku membawa patung Beethoven ke rumah tua Richard Anderson dan aku mendapatkan laporan intelijen dari warga setempat bahwa keluarga Sir Richard Anderson sedang pulang ke Inggris. Dia ambil cuti Natal dan Tahun Baru selama sebulan di Inggris Utara. Dengan sangat rahasia dan hati-hati, aku bersama Hasan, tukang bangunan dekat rumah, untuk mengangkat patung Beethoven itu ke kebun sebelah rumah Sir Richard Anderson. Seharusnya hal ini sangat rahasia, namun karena aku tak akan kuat angkat patung, masuk dan keluar dari mobil, maka aku mengajak Hasan dan aku ceritakan tujuanku membawa patung ke kebun sebelah rumah bule itu.
Lalu Hasan memahami dan dia membantu aku. Tengah malam jam 23:45, hujan deras pun turun dan Rangkas Bitung diguyur hujan lebat. Kemudian di tengah hujan lebat kami memasang patung Beethoven dan membuat tenda menahan air untuk membakar kemenyan dan mada Turki. Pukul 24.00, Jin Beethoven masuk ke patung dan dia bergerilya mengambil emas. Malam itu 2 keping emas didapat dan diberikannya kepadaku. Dan kemudian aku membenahi patung bersama Hasan dan memasukkan ke mobilku dan segera pamit kepada Jin Beethoven dan kembali ke rumah via Tol Serang Jakarta menuju BSD. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.